Oke, jadi hari ini pembahasannya adalah analisis hukum perdata internasional terkait pernikahan dengan warga negara asing. Pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) atau perkawinan campuran merupakan fenomena yang semakin umum di era globalisasi. Namun, pernikahan lintas negara ini menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti perbedaan sistem hukum, pencatatan pernikahan, dan sistem kewarganegaraan atau status kewarganegaraan dalam konteks hukum perdata internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku dan bagaimana penyelesaian dalam bagaimana pengaturannya. Dasar hukum menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya pihak kewarganegaraan di Indonesia. Syarat-syarat perkawinan campuran. Apa aja sih syarat-syarat perkawinan campuran? Yang pertama, syarat umum perkawinan. Pasal 6 sampai pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harus atas dasar persetujuan kedua mempelai. Yang kedua, umur minimum 19 tahun berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Izin orang tua bila belum berusia 21 tahun. Tidak sedang terkait perkawinan lain kecuali diperbolehkan agama. 2. Surat keterangan dari kedutaan WNA atau CNI. Tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tetapi merupakan dokumen praktik umum administratif sesuai dengan pasal 2 nomor 1 tahun 1974. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Artinya, WNA harus menunjukkan bahwa ia tidak terkait pernikahan melalui negara hukumnya tersebut. Prosedur perkawinan campuran. Yang pertama, menentukan tempat dan tata cara pernikahan, yaitu bisa dilakukan di Indonesia atau di luar negeri. Bisa dilakukan secara agama dan dicatat oleh KUA atau Kantor Urusan Agama untuk Islam, Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk non-Islam. Yang kedua, pendaftaran pernikahan. Islam didaftarkan ke KUA setempat. Kalau non-Islam didaftarkan ke Dukcapil setelah pernikahan dilakukan secara agama. Yang ketiga, legalitas dokumen WNA. Semua dokumen asing harus terjemahkan dan penerjemah tersumpah dan dilegalisasi. 4. Pencatatan perkawinan. Setelah menikah wajib mencatat pernikahan instansi terkait agar sah secara hukum. Permasalahan yang umum terjadi. Status kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai berusia 18 tahun. Status hukum harta bersama dalam KUHP Perdata Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 tidak ada perjanjian perkawinan berdiri harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang ketiga, hak waris lintas negara, yaitu lexitus hukum berlaku ala hukum tempat harta yang benda berada. Leg domisili hukum yang berlaku adalah hukum yang di tempat tinggal terakhir pewaris. Studi kasus. Rulita Anggrini adalah WNI yang menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Ketiga anaknya mereka lahir sebelum tahun 2006, sehingga secara hukum dianggap sebagai WNA. Akibat Rulita dan suaminya harus rutin mengurus izin tinggal anak-anaknya, bahkan sampai harus keluar masuk di Indonesia setiap beberapa tahun. Situasi serupa juga dialami suaminya yang kesulitan memperoleh izin
tinggal karena tidak bekerja di Indonesia. Namun setelah Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006 dan Undang-Undang Keimigrasian tahun 2011 disahkan, keluarga Lulita akhirnya bisa mengurus status tinggal dan kewarganegaraan anak-anaknya yang lebih stabil. Meskipun tetap berusaha WNI, Lulita tidak dapat memiliki rumah atas nama sendiri karena menikah dengan WNA. Hal ini disebabkan ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Agraria yang membatasi kepemilikan tanah hanya bagi WNI. Dalam praktiknya, WNI yang menikah dengan WNA dianggap tidak memenuhi syarat ini. Hubungan dengan hukum perdata internasional yang mengatur untuk setiap perkawinan WNI di luar negeri atau sebaliknya akan berlaku asas leg loci celebritinis. Asas ini berarti perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum negara di mana perkawinan dilangsungkan. Kolerasi antara kasus tersebut dengan perdata internasional adalah Undang-Undang Perkawinan memberikan pilihan warga negara untuk melakukan pernikahan campuran. Namun perlu diperhatikan bahwa hukum perdata internasional yang sama juga melekat kepada calon suami atau calon istri yang berkewarganegaraan asing, yaitu mengikuti hukum asal negaranya. Analisis hukum. Asas kebangsaan aktif dan pasif. Aktif. Asas ini menyatakan bahwa hukum negara asal seorang tetap meningkat dirinya dimanapun ia berada, termasuk ia berada di luar negeri. Pasif. Asas ini menyatakan bahwa salah satu hukum negara yang berlaku terhadap orang-orang negara asing karena korban atau pihak terkena akibatnya dari suatu tindakan adalah warga negara tersebut. Asas domisili dan tempat pelaksana perkawinan. Asas domisili ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku dan bagi seorang adalah hukum negara tempat ia berdomisili, tetap bukan kewarganegaraannya. Asas ini tempat pelaksanaan perkawinan leg loci celebritinis. Asas ini menyatakan bahwa sah dan tidak suatunya perkawinan ditentukan oleh hukum dan tempat perkawinan yang dilangsungkan. Kesimpulan, perkawinan campuran antara WNI dan WNA menghadirkan tantangan hukum kompleks dalam hukum perdata internasional. Prinsip lex prosility, leg loci celebrity, dan atas domisili yang kuncinya dalam menentukan keabsahan dan pengakuan hukum. Meskipun telah diatur dalam pengaturan nasional, praktiknya sering menimbulkan konflik hukum terutama terkait status hukum kewarganegaraan anak, harta, dan warisan lintas negara. Diperlukan harmonisasi hukum nasional dan internasional serta pemohonan prosedur hukum kedua negara yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum para pihak.